Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat dari Sulawesi Tengah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kesempatan ini akhirnya saya bisa bertemu Bapak Ibu semuanya ya. Setelah kemarin saya cari-cari Bapak Ibu untuk bergabung di WA Group. Jadi saya sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya memang saya yang menteror ya kan Bu. Bapak Ibu saya teror, saya cari kemana-mana. Teror, ngejar-ngejar. Iya. Oh, Ibu ya yang ngecek itu ya? Iya saya Pak yang mengejar-kejar sejak awal itu sampai cari-cari dari kepala madrasahnya, dari pengawasnya. Saya tanya ke sana kemari sampai saya itu googling MI ini di mana ya, saya hubungi siapa gitu. Karena data di saya itu pesertanya 36 Bapak Ibu. Tetapi begitu saya masuk ke akun saya mengajar, pesertanya baru 10. Bayangkan jika Bapak Ibu seperti itu. Kan saya main. Iya, alhamdulillah sudah bertemu dan Bapak Ibu sudah bersemangat bersama kami. Saya terima kasih sekali. Dan kali ini sudah kenal ya sama saya. Waktu perkenalan sudah dikenalkan sama Pak Rohmat ya. Dan saya juga waktu itu mohon Boleh maaf. kenalan ulang, Ibu. Oh, kenalan ulang. Ya, saya Ibu Nina Nailufar. Kebetulan saya ada di Literasi Sosial Budaya. Saya guru MINU Banat Kudus, Jawa Tengah. Jadi saya juga sama seperti Bapak Ibu, saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah seperti itu. Dan saat ini juga sama, kita memiliki banyak koreksian, ya kan? Nanti menghitung nilai, Iya, Bu. Iya, Bu. entry raport digital sama karena kita semua juga basicnya adalah pengajar. Tapi tidak apa-apa, memang itulah tanggung jawab kita bersama. Semangat di pelatihan ini ya. Semangat. Ya, semangat. Sudah bisa salam akmi ya Bapak Ibu kemarin? Sudah diajarin? Belum. Belum, Bu, Oh, belum. belum toh. Dari 3 literasi Iya. belum ada yang ngajarin. Oh ya. Belum. Sekarang Belum. salam akmi itu seperti ini. Nanti bilang akmi Indonesia itu pakainya V ya. V itu victory. Jadi akmi Indonesia, V-nya ditaruh di sebelah sini. Oke, setelah itu yes, yes, yes. 3 kali ya yes-nya. Ya. Oh, Coba iya. dibuka sebentar kameranya agar kita bisa saling melihat dan menyemangati teman-teman ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan waktunya udah mulai ngantuk-ngantuk. Aku menyemangatimu. Ya. Mulai ya. Akmi Indonesia. Yes. 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 Ulangi lagi 2 kali lagi Bapak Ibu sambil berbicara berteriak yang lumayan keras lah. Kita biar lebih fresh gitu ya. 1, 2, 3. Akmi Indonesia. Keringan deh, Bu. Yes. Bu, jaringan, Bu. Yes. Yes. Ulangi lagi. Akmi Indonesia. Yes. 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 Ada satu lagi. Yes. Salam literasi. Sudah diajarin juga salam literasi bagaimana? Kodenya? Belum? Belum, Bu. Salam literasi. Belum. Kayak huruf L. Ya. Oh. Jadi nanti sama siswa Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu bisa seperti itu. Salam literasi anak-anak. Ya langsung begini. Yes. Ya, terima kasih. Bapak Ibu ini baru ada 13 dengan saya yang bergabung, tapi tetap saya mulai Jadi ini saja apa ya. itu? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu Ambar. Ya, tadi Bu Ambar nomor 1 yang Bu masuk di Nina. itu ya. Dalam siapa ini? Ya, Bu, saya minta izin. ya bagaimana Bu? Bu, saya minta izin sebentar, ada tim visitasi datang ke sekolah. Oh iya, Mau silahkan minta Ibu. izin sebentar, Bu, ada tim visitasi. Oh Ya, ya, silahkan, terima silahkan. kasih. Ya. Oh ya Bapak Ibu, sebelum saya mulai sesi ini nanti akan selesai wawasan literasi sosial budaya sampai pukul 12 ya, karena kita mulainya tadi 10 punjul 10 lebih 10 menit, berarti selesainya pukul 12 lebih 10 menit gitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya mulai. Lalu sebelum kita mulai juga, kita ada kesepakatan bersama bahwa selama materi ini saya sampaikan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan raise hand. Cara raise hand, Bapak Ibu bisa klik di bawah, ada tulisan reaction,
Nah, itu diklik, lalu ada raise hand. Raise hand-nya diklik jika akan bertanya seperti itu. Jika sudah selesai, nanti raise hand-nya diturunkan. Yaitu Pak Subhan sudah. Pak Subhan mau bertanya atau mencoba raise hand? Oh ya, mencoba. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu jika Bapak Ibu memang ada kepentingan, misalnya mau ke belakang, ada kepentingan sebentar, mau izin sholat dan lain-lain, silahkan Bapak Ibu menuliskan pada kolom chat di bawah. Di bawah itu ada kotak ya. Nah, dituliskan aja di situ sehingga nanti saya bisa tahu Bapak Ibu memang ada kepentingan sebentar. Dan saya berharap materi ini bisa saya sampaikan semuanya dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan baik sehingga nanti saat penugasan Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengerjakannya karena sudah kita kerjakan dari awal kita berproses ini. Dan untuk besok pagi itu ada sesi micro teaching Bapak Ibu. Nah, micro teachingnya itu nanti per kelompok. Nah, micro teaching ini nanti yang sesi awal bersama saya, yang sesi akhir bersama Pak Unang, itu Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu penugasan yang akan di micro teachingkan bersama kelompoknya dan semua kelompok pasti akan maju karena di situ ada penilaian untuk Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya harap nanti penugasan sosial budaya insya Allah saya jadwalkan hari ini dan akan saya undur sampai besok pagi. Enaknya besok pagi jam berapa? Jam 8 atau jam 9 pengumpulan terakhirnya bisa disepakati bersama. Jam 9, Bu. Jam 9. 9 ya. 9 WIB ya. Jam 8. Oke, saya tulis dulu. Berarti 10 di sini ya? Iya, betul. Karena penugasan saya sementara ini kan saya buat sampai pukul 23, tetapi ini sudah disepakati sampai besok pagi pukul 9 ya Bapak Ibu ya. Ya, sekarang saya mulai, saya izin Ya. share screen dulu. Sudah terlihat ya? Jadi pada sesi ini kita akan bersama-sama mempelajari wawasan umum literasi sosial budaya. Nah, kesepakatan kita secara umum nanti semua peserta akan terlibat aktif dalam aktivitas apapun yang ada di dalam kelas ini dan saling menghargai pendapat dan bisa menggunakan gadget dengan bijak seperti itu. Alur pembelajarannya, yang pertama akan saya mulai dengan literasi diri, setelah itu orientasi konsep, lalu ada kolaborasi 1, jika memungkinkan waktunya akan ada kolaborasi 2, dan yang terakhir refleksi. Nah, pada saat kolaborasi 1 dan 2 inilah salah satunya nanti Bapak Ibu akan mencoba mengerjakan tugas-tugasnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau menanyakan dulu ke Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu mengajar, tentu banyak sekali kan pengalaman yang sudah didapat. Nah, apakah Bapak Ibu pernah berusaha menyentuh aspek-aspek pembentukan karakter pada siswa? Nah, karakter apa yang akan dibentuk Bapak Ibu kepada peserta didik atau siswanya tersebut? Nah, hal itu bisa Bapak Ibu ceritakan ya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat dulu. Jadi nanti akan saya tunjuk atau boleh raise hand lah. Siapa yang akan menceritakan secara singkat pembentukan karakter yang dilakukan selama pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Silahkan. Bapak Ibu yang akan mencoba menjawab. Bapak Subhan mungkin? Silahkan Bapak Subhan. Mikrofonnya di-unmute dulu. Izin bawa kopi bentar. Ya. Setelah ngopi langsung keluar ini ya Pak ya. Inspirasinya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan tadi pertanyaannya pembentukan karakter ya, yang Ya, dilakukan kita sebagai tenaga pendidik atau pengajar. betul. Nah, sebenarnya
di sekolah saya, di madrasah kami, itu yang kita terapkan agama, jadi setiap surah-surah dari Anas sampai dengan tergantung tingkatannya. Dari kalau kelas 5 itu dari Anas sampai Duha itu mereka sudah harus kuasai. Dan di dalam kelas juga kita sebelum memulai pembelajaran itu biasa dimulai dengan menyetor hafalan-hafalan surah dan beberapa hafalan-hafalan doa harian. Itu kalau untuk agama. Terus kalau untuk saya pribadi, karena saya bukan mengajar agama, jadi sebelum saya sebelum melakukan proses pembelajaran, yang pertama kita lakukan adalah bercerita tentang apa yang mereka lakukan di rumah pada hari yang kemarin. Selanjutnya kita bentuk dengan sedikit ceramah-ceramah singkat mengenai dengan apa yang mereka lakukan kemarin. Jika itu benar, kita berikan apresiasi. Jika itu yang mereka lakukan keliru, kita membenarkan, kita benahi, kita berikan penjelasan sedikit. Selanjutnya juga kadang kita juga dengan menyanyikan lagu-lagu nasional seperti itu untuk pembentukan karakter. Kalau saya secara pribadi yang saya lakukan di dalam kelas itu mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Ya, terima kasih Bapak Assalamualaikum Subhan warahmatullahi Husen. Waalaikumsalam. Nah, memang setiap madrasah itu akan berbeda-beda. Satu madrasah pun beda kelas, beda guru akan beda cara pembentukan karakternya. Silahkan, ibu-ibu ini belum ada yang terlihat. Silahkan ibu-ibu. Saya tunjuk Ibu Ani coba. Silahkan Ibu Ani. Ya, bisa disampaikan. Izin Bu. Ya. Kalau di sekolah saya itu yang sehari-hari kami membiasakan sikap disiplin ya Bu. Setiap guru jaga itu tiap harinya kalau melihat ada peserta didik yang terlambat, itu biasanya kami memberi sanksi berupa membersihkan suatu tempat. Misalkan WC begitu, atau di belakang kelas yang masih terlihat kotor. Seperti itu Ibu, supaya di hari-hari berikutnya itu anak tidak akan terlambat lagi. Saya kira seperti Ibu itu untuk menanamkan karakter disiplin pada peserta didik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu Ani. Terima kasih juga ya. Kalau di sekolah Ibu Ani yang dibentuk karakternya lebih ke disiplin. Nah, silahkan Bapak Ibu yang lain. Silahkan raise hand atau saya tunjuk nanti. Tunjuk Bu, tunjuk. Tunjuk aja ya. Nah, ini Bapak-Bapak ada yang belum terlihat. Bapak Awaludin, ada nggak ini orangnya? Cek. Ibu Pak, itu Ibu. Oh, Bukan Ibu, Bapak, Bu. maaf. Itu Ibu. Maaf salah. Maaf Bu. Ibu Awaludin ada? Cek. Oh, rupanya nggak ada. Ibu Nur Hidayah, silahkan. Ya, Baik, berbagi Ibu. dengan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Bu ya. Ya, silahkan ya. Karena kayaknya saya baru lihat Ibu di sini. Nih, Iya, waktu saya pembukaan nggak bisa masuk Zoom saya, Ibu. saya waktu pembukaan kebetulan Mm-mm. ngisi di kelas sebelah, Bu. Jadi saya nggak bisa masuk ke kelas ini. Sini dipegang Pak Rohmat, jadi memang belum pernah ketemu saya. Waktu pembukaan nggak bisa masuk di Zoom. Iya, Saya cuman yang di biasa YouTube saya cuma di bisa grup, live Bu. di YouTube Yang saja. biasa banyak ngomong di grup itu saya, Iya, Bu. terima kasih Iya, Ya, silahkan. iya. Ya, saya dari Miss Hayatul Islam Kabupaten Banggai. Ya. Untuk penanaman karakter biasanya yang kalau saya itu pas jadwal piket yang utama itu tentang kebersihan. Yang utama saya titik beratkan pada anak-anak karena selalu saya ingatkan karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman.
Selalu setiap saya lewat ada sampah, saya langsung kasih contoh. Kalau buang sampah itu kan sudah ada tempat sampah di setiap depan kelas masing-masing. Jadi tolong jangan dibuang sembarangan. Masukkan sebelum dapat tempat sampah, sampah yang makanan kalian makan itu pegang dulu. Nanti begitu dapat tempat sampah baru dibuang. Itu yang paling utama tentang kebersihan. Kemudian setiap apel itu kita selalu menanamkan membaca eh, surat pendek. Surat pendek mulai dari Ad-Duha sampai eh, Al-Ikhlas An-Nas itu. Itu yang paling utama untuk kita di MI. Cuman itu yang saya bisa sampaikan tentang pendidikan karakter anak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Hidayah. Silahkan ibu-ibu yang lain, Bapak Ibu. Ini ada Bapak lagi loh, Bapak Sutarman. Belum terlihat ini. Cek Bapak Sutarman. Laki-laki ini jarang mereka live, Iya, Bu. makanya Cuman ini setiap Pak yang laki-laki Subhan kita cari saja aja ini. ya. Pak Subhan kasihan tuh nggak punya Pak teman. Suherman nggak tahu padahal dia dipilih ketua kelas ini Pak Siapa ketua kelasnya? Sutarman ini. Bapak Pak Sutarman. Sutarman. Pak Iya. Sutarman. Ini kayaknya ditinggal lari Suryani, kemana ini? Morowali tahu Morowali. Ya, Pak Sutarman hadir ya. Alhamdulillah. Monggo Pak, silahkan. Saya dari kemarin sampai hari ini Kamera. menyimak karena posisi hari ini saya sementara Zoom kuliah juga. Nggak Jadi apa-apa. ada dua perangkat yang saya pakai, menyimak ini dan sementara kuliah juga, Bu. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa. Silahkan Pak, kameranya dibuka biar teman-teman nggak penasaran Kamera, lagi. Pak, mau lihat. Saya pada kelas ini saya ganti sendiri. Ganteng sendiri. Pak, mana ini kok hilang? Halo, Bapak Sutarman. Kayaknya menghilang lagi nih Bapak Sutarman. Saya beri kesempatan kepada ibu-ibu. Suryani, Bu, Ibu Suryani. Ya, silakan Ibu Suryani ya. Ternyata sudah pada kenal semua ya di hari yang keempat. Besok udah penutupan loh. Nanti kangen sama temennya loh kalau nggak dibuka sekarang. Silahkan Ibu Suryani. Belum terdengar Bu, di unmute bawah kiri Bu. Sorry, ternyata mikrofonnya tidak diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di madrasah saya itu ketika pada saat apel yang pertama-tama itu siswa diwajibkan itu menghafal bersama-sama, menghafal rukun Islam, rukun iman, menghafal, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kemudian setelah apel diwajibkan ditanamkan itu sebelum masuk kelas mengucapkan salaman dulu sama semua guru, dewan guru. Nah, kemudian pada saat masuk di dalam kelas, setelah berdoa, membaca surah-surah pendek. Kalau dari kelas 1, 2, 3 itu surat yang minimal dia 10 surah dari An-Nas sampai Al-Kausar. Kalau dia di kelas tinggi 4, 5, 6 dari An-Nas sampai Ad-Duha. Itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Suryani. Ditunjuk satu lagi ya, silahkan siapa? Ibu Suryani mau menunjuk siapa, boleh? Putus-putus suaranya. Oh, suaranya putus-putus. Kita tunjuk, silahkan Mas ditunjuk. Mawati, Bu. Oh, Mas Mawati. Ibu Asmawati. Ya, silahkan Ibu Asmawati. Bu Suryani. Silahkan Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi Bu, kalau kami di sekolah di madrasahnya kami, selain yang sudah disebutkan tadi dari Bapak Ibu, itu ada kegiatan sholat duha sama zuhur. Jadi, selain tadi disiplin terkait kebersihan, kemudian menghafal surah-surah pada saat apel, itu ada juga pelaksanaan sholat duha. Jadi, dia lebih ke disiplin waktu. Jadi, untuk misalnya pelaksanaan sholat duha, kadang Bu ada yang terlambat. Ada yang terlambat. Jadi yang terlambat ini setelah yang lainnya sholat, mereka disuruh melaksanakan sholat duha ataupun zuhur. Jadi tidak ada siswa yang tidak melaksanakan dari situ karena mereka tidak ingin melaksanakan sholat di belakang dari temannya, jadi mereka itu usahakan cepat datang. Seperti itu. Ya Bu, dari saya itu saja. Ya, terima kasih Bu Asmawati. Ya, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali hari ini ternyata Bapak Ibu sudah aktif sharing dengan teman-teman kita di kelas bagaimana cara pembentukan karakter pada tiap-tiap madrasah memang berbeda. Dan itu memang wajib kita lakukan dan kita masukkan di dalam beberapa pembiasaan seperti tadi yang menghafalkan ataupun apa istilahnya deres Al-Qur'an seperti itu, dan karakter-karakter yang lain juga bisa kita masukkan dan disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Saya lanjut dulu. Sebentar, saya share screen dulu. Selanjutnya, sebelum pada literasi sosial budaya, kita memahami dulu apa itu moderasi beragama. Pada sesi moderasi beragama sudah disampaikan pada hari Senin ya Bapak Ibu ya, bersama-sama pada Zoom ataupun YouTube channel dari AKMI Kemenak Komponen 2. Nah, moderasi beragama ini berkaitan dengan yang pertama, keberagaman di Indonesia. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa Indonesia itu sangat majemuk, sangat beragam. Saya dengan Bapak Ibu saja asalnya sudah berbeda, budaya yang kita bawa juga berbeda, suku juga berbeda. Maka luas wilayah dan keragaman yang ada di Indonesia ini menimbulkan banyak sekali jenis keragaman di Indonesia, dan hal inilah yang nanti akan kita cermati untuk bagaimana cara kita berliterasi sosial budaya. Yang kedua, karena adanya tuntutan merawat persatuan. Nah, karena negara Indonesia ini terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali kebudayaan dan keberagaman, maka tuntutan merawat persatuan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi persatuan itu perlu dirawat dan bingkai persatuan itu perlu tetap ditegakkan. Yang ketiga, berkaitan dengan pesan Ki Hajar Dewantara, di mana menyelamatkan atau mempertahankan budaya lokal dan mengadopsi ide-ide positif dari bangsa lain. Dan yang terakhir, berkaitan dengan moderasi beragama adalah misi Kementerian Agama RI, meningkatnya kualitas kesalehan umat beragama serta memperkuat moderasi beragama dalam kerukunan umat beragama. Nah, pada misi Kementerian Agama RI ini, jika kita cermati dalam kurikulum Merdeka, ada profil siswa rahmatan lil alamin. Nah, sudah ditambahkan di situ ya. Berkaitan dengan AKMI, AKMI itu diadakan sebelumnya ada hasil riset dari hasil asesmen internasional PISA atau hasil Program for International Student Assessment. Jadi di PISA ini adalah mengukur skor kemampuan literasi dari berbagai negara. Nah, jadi dasar dari pelaksanaan AKMI ini karena hasil dari PISA ternyata kemampuan literasi anak-anak di Indonesia itu sangat rendah, sehingga dibutuhkan beberapa literasi untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka berliterasi. Salah satunya adalah literasi sosial budaya. Sekarang kita masuk ke definisi literasi sosial budaya.
Literasi sosial budaya merupakan kemampuan untuk mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan, rencana sikap, dan rencana tindakan yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif. Jadi, kata kunci dari literasi sosial budaya terletak pada ini, komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif, yang didesain berdasarkan pada disiplin ilmu sejarah, sosiologi, dan antropologi. Sedangkan konteksnya adalah personal, masyarakat, maupun religius, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini diharapkan jika peserta didik kita sudah kita literasi secara sosial budaya, maka mereka semua akan mampu memecahkan semua permasalahan yang ada di lingkungan mereka terkait permasalahan-permasalahan sosial budaya. Seperti itu. Tujuan literasi sosial budaya ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan mutu. Nah, di sini dengan adanya literasi sosial budaya, otomatis pembelajaran madrasah akan mengembangkan potensi, sikap, karakter, dan skill siswa secara optimal. Dengan begitu, maka mutu pendidikan pun akan ikut naik. Yang kedua, meningkatkan wawasan siswa. Karena terkait identitas nasional, perjuangan pahlawan, serta pentingnya integrasi nasional di dalam literasi sosial budaya. Yang ketiga, mengembangkan sikap. Otomatis anak-anak kita jika sudah kita biasakan untuk berliterasi sosial budaya, mereka akan memiliki sikap yang terbuka, apresiatif, serta apresiatif terhadap adanya perbedaan yang ada di sekitar kehidupan kita, serta mereka bisa mengusung ide-ide perubahan dengan spirit perdamaian dan anti kekerasan. Yang ketiga adalah mengembangkan perspektif. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap kondisi sosial budaya di sekitar kita. Jadi keindonesiaan dengan spirit akomodatif dan inklusif, sehingga dapat mengintegrasikan kearifan lokal dengan ide-ide baru yang positif. Yang terakhir adalah menghilangkan stereotip. Nah, ini mungkin juga terasa bahwa terkadang masyarakat menganggap lulusan madrasah cenderung intoleran, cenderung radikal, membahayakan, dan kurang berwawasan keilmuan umum. Nah, dengan adanya literasi sosial budaya ini, diharapkan stereotip seperti ini akan hilang, sehingga tidak ada lagi lulusan madrasah yang dianggap tidak toleran, yang dianggap radikal, dan tidak memiliki wawasan keilmuan. Pada literasi sosial budaya, yang perlu Bapak Ibu pegang adalah konten dan subkontennya. Karena di sini nanti kita akan memasukkan konten-konten ini dan satu subkontennya di dalam materi pembelajaran Bapak Ibu semua. Sehingga tidak ada literasi sosial budaya itu berdiri sendiri. Dia pasti akan terintegrasi atau include di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Makanya dibutuhkan pemahaman tentang konten dan subkontennya. Konten yang pertama adalah konten komitmen kebangsaan. Nah, pada konten komitmen kebangsaan ada 4 subkonten yang Bapak Ibu bisa masukkan dan bisa pilih salah satu yang bisa disesuaikan dengan materi pelajaran kelas 5 yang hampir sama, yang bisa kita masukkan. Nah, subkontennya yang pertama adalah menghargai dan menjiwai identitas nasional. Yang kedua, menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Nah, pada materi-materi pembelajaran yang ada pada kelas 5 khususnya, tetapi sebenarnya bisa untuk semua kelas, tetapi untuk saat ini kita konsentrasi untuk kelas 5-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita bisa memilih, misalnya kita memilih konten komitmen kebangsaan. Suaranya putus-putus.
Oh iya, ini Maaf sudah Bu, jelas. suaranya Jaringan. putus. Oke, ini sudah jelas Bapak Ibu? Iya, sudah Bu. Sudah, Oh iya. sudah. Ya, mungkin jaringan Sudah. saya juga naik turun ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih konten komitmen kebangsaan ini dengan memilih salah satu saja subkontennya. Jika ada yang bisa dimasukkan ke dalam materi pelajaran Bapak Ibu semua. Ya, jadi AKMI ini nggak masuk pelajaran baru, tetapi AKMI ini akan masuk ke dalam materi-materi pembelajaran Bapak Ibu semua. Tinggal kita menyesuaikan konten dan subkontennya. Konten yang kedua adalah toleransi. Kita juga bisa mengambil konten toleransi untuk kita masukkan dalam materi pembelajaran. Subkontennya ada 3. Yang pertama, menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan. Yang kedua, terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender. Dan yang ketiga, mengusung spirit perubahan secara baik dan tidak menghalalkan segala cara. Ini adalah subkonten dari konten toleransi. Dan konten yang terakhir adalah konten inklusif dan akomodatif. Nah, pada konten ini memiliki 3 subkonten yang bisa Bapak Ibu pilih nanti. Yang pertama, komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal. Yang kedua, komitmen untuk menyempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif. Dan yang ketiga, terbuka dan apresiatif terhadap amaliyah keagamaan yang berbeda. Nah, dari 3 konten ini dan beberapa subkonten, itu menjadi pokok patokan untuk Bapak Ibu nanti memasukkan literasi sosial budaya ke dalam tiap materi-materi pembelajaran Bapak Ibu setiap hari. Jadi yang memungkinkan untuk konten pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Seperti itu. Sedangkan konteksnya, literasi sosial budaya memiliki 3 konteks. Kalau tadi konten sudah, sekarang konteks. Konteksnya adalah personal, masyarakat, dan religius. Kalau konteks personal, otomatis aspek kehidupan atau situasi sosial budaya yang lebih dominan berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kalau masyarakat berarti aspek kehidupan atau situasi sosial budaya yang lebih dominan berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu-isu yang ada di masyarakat terkait dengan isu-isu sosial dan budaya. Sedangkan untuk konteks religius, aspek yang lebih dominan berkaitan dengan kehidupan beragama, baik dalam ranah kepentingan individual maupun masyarakat. Jadi jangan lupa konteksnya meliputi personal, masyarakat, dan religius. Nah, untuk memasukkan literasi sosial budaya, konten Bapak Ibu sudah paham, subkonten juga sudah tahu tadi, sekarang kita juga harus memperhatikan level kognitif. Level kognitif siswanya ada di level berapa yang akan kita kembangkan. Jika pada level 1, berarti yang dikembangkan adalah level pemahaman. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu. Level 1 ini mengembangkan pada tingkat pemahaman siswa. Level ini ditandai dengan tingkat berpikir peserta didik yang mampu menemukan dan menunjukkan. Nah, kata kuncinya ini level 1 adalah dia baru mampu menemukan dan mampu menunjukkan pengetahuan faktual, serta menjelaskan pengetahuan konseptual yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif, baik dalam konteks personal, masyarakat, maupun religius. Jadi kata kunci di level pertama ini adalah menemukan dan menunjukkan. Nah, kita kaitkan dengan kontennya, ini kontennya. Lalu kita kaitkan dengan konteksnya, personal, masyarakat, dan religius. Untuk level 2 ditandai dengan tingkat berpikir peserta didik yang mampu menerapkan. Wow. Ya. Jadi untuk level 2 ini menerapkan
pengetahuan prosedural yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi. Nah, ini berkaitan dengan kontennya, dan pada konteks personal, masyarakat, religius masih sama. Jadi bedanya pada level ini mampu menerapkan. Ini kata kuncinya ya Bapak Ibu. Selanjutnya pada level yang ketiga merupakan tingkat berpikir peserta didik yang mampu merespon, menganalisis, merefleksi, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, jadi kata kuncinya mulai merespon, menganalisis, merefleksi, mengevaluasi, dan mengkreasi. Berbagai pengetahuan yang terkait dengan kontennya, ini kontennya sampai inklusif, dalam konteks personal, masyarakat, maupun religius. Jadi inilah level kognitif pada literasi sosial budaya. Nah, berkaitan dengan level kognitif tadi, otomatis ada kompetensi yang akan dikembangkan di dalam literasi sosial budaya itu. Nah, yang pertama, menemukan dan memahami. Yang kedua, menerapkan. Yang ketiga, menganalisis. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan mengkreasi. Jadi, ini adalah kompetensi yang nantinya akan diterapkan di dalam model pembelajaran Bapak Ibu semua. Pada saat kompetensi yang akan kita terapkan adalah menemukan dan memahami, maka deskripsinya adalah siswa dapat menemukan atau menunjukkan dan menjelaskan pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai dalam moderasi beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dia menerapkan, otomatis deskripsinya adalah menerapkan dan memilih pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai dalam moderasi beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kompetensi yang akan dikembangkan menganalisis, maka deskripsinya adalah merespon, menganalisis, dan merefleksi pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai dalam moderasi beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kompetensi yang paling tinggi, yaitu mengevaluasi dan mengkreasi, maka peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai dalam moderasi beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang akan ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan. Yang mau bertanya bisa raise hand sebelum kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Adakah yang akan ditanyakan? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk literasi sosial budaya memiliki 3 konten, masing-masing konten memiliki beberapa subkonten, dan konteksnya meliputi konteks personal, masyarakat, dan religius. Dan ada beberapa level kompetensi yang akan kita pilih untuk dikembangkan kepada siswa. Nah, berkaitan dengan level kompetensi ini nanti akan saya sampaikan setelah pukul 1, pada saat pukul 1 ya, setelah istirahat. Nanti itu adalah materi inti semua. Begitu. Karena tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kolaborasi. Di sini nanti kita akan melakukan kolaborasi secara berkelompok, ya Bapak Ibu. Apakah yang akan kita kolaborasikan? Nah, tugas Bapak Ibu di sini secara singkat saja nanti mengidentifikasi beberapa permasalahan sosial budaya yang ada di lingkungan keluarga, tetangga, dan madrasah. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan mendiskusikan solusi yang dapat dilakukan madrasah untuk meminimalisir
dampak dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut. Nanti masing-masing kelompok akan maju presentasi semuanya. Nah, ini sudah saya siapkan lembar kerjanya. Jadi nanti seperti ini. Bapak Ibu tinggal menuliskan masalah sosial budaya keluarga. Silahkan dituliskan apa yang akan dilakukan madrasah. Tetangga, apa saja apa yang akan dilakukan madrasah berkaitan itu. Dan masalah sosial budaya di madrasah sendiri itu apa dan apa yang akan dilakukan madrasah. Jadi inilah yang akan Bapak Ibu kerjakan secara berkelompok selama kurang lebihnya 20 menit lah, 15-20 menit. Nah, lembar kerja ini akan saya kirimkan lewat WA grup ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini berkaitan dengan tugas? Sudah jelas ya? Ya, saya kirimkan dulu lembar kerjanya pada WA grup sehingga nanti bisa diakses cepat. Sebentar saya cari dulu filenya. Izin, Bu. Ya. Bagaimana, Bu? Izin, Ibu Nina. Ya. Iya, izin Bu, terkait tugas yang Ibu berikan barusan, Ya. boleh diberi contoh. Terima kasih. Bagaimana, Bu? Diberi contoh? Coba Bapak Ibu cek pada WA grup sudah saya Ya, kirimkan. bayangan-bayangan. Oh, hanya mempetakan saja permasalahan. Ya, sudah ya Pak ya, Pak Subhan. Oh, begitu. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu berdiskusi Siap-siap. kira-kira di sekitar keluarga itu apa permasalahan yang muncul ke siswa. Nah, sehingga madrasah perlu mencari solusi seperti itu ya. Tidak usah banyak-banyak, masing-masing 3 saja. Nah, sekarang Identifikasi saya masalah. cek, iya, saya cek dulu ini kelompok 1 ada nggak? Ada? Ada? Ya, kelompok 2, Ya, ada. kelompok 3, Kelompok 3 saya, Bu. oh ya, kelompok 4. Ya, nggak ada suaranya nih kelompok 4. Kelompok 5. Oke, silahkan Bapak Ibu masuk ke breakout room ya, sesuai kelompoknya. Sudah tahu ya kemarin ya? Tinggal klik breakout room, ya sip. 376 kelompok berapa, nanti saya akan masuk ke masing-masing kelompok. Silahkan langsung berdiskusi dan dituliskan secara singkat saja. Terima kasih. Oke, siap. Ibu, makasih. Oh, kalau sudah ditulis dikirim ke Ibu atau bagaimana? Enggak, nanti kita presentasikan di sudah habis sini, kita share screen di sini. Ya, sip. Jadi Ya. salah satu saja yang menuliskan ya. Silahkan masuk kelompok, Bapak Ibu masuk breakout room. Ya, oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama.
Ibu Ambar, Ibu Rahmayeni, silahkan masuk ke kelompok. Ibu Ambar kelompok 2. Ibu Awaludin kelompok berapa ya? Assalamualaikum ibu-ibu, ini ya ada bapaknya satu, Suhirman. Bu, Pak, saya mau tanya kelompok 1 ada siapa saja? Ibu Ade Sebenarnya Munifa. kita ada 9, Bu. 9? Oh, Iya, Iya. tapi yang tapi ini lainnya yang ada belum cuma Ibu masuk. Ade, Ibu Ani, Iya, Ibu Maya. ya. Bapak Suhirman ini ada apa enggak, Pak? Cek. Karena nanti yang saya laporkan memang yang ada saja, Bapak Ibu ya. Silahkan, ada kesulitan? Tidak ada kesulitan ya, Bu? Sementara, Bu. Masih sementara baru dibuka filenya, Bu. Ya. Selamat berdiskusi ya, Ibu-ibu. Walaupun bertiga, tetap semangat. Saya Semangat. Saya tak pindah kelompok 2, Bu. Kelompok 2 juga ada. Siap, Iya, Bu. iya, siap. Oke, Bu. Isinya apa? Kemudian masalah di tetangga juga kalau ada, Assalamualaikum kelompok 2. carikan juga solusinya. Yang di madrasah juga begitu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya bertamu ke kelompok 2 ini. Saya cek dulu, ada Ibu Asmawati. Ada kan, Bu? Iya, Bu, ada. Oh iya, soalnya nggak kelihatan saya. Ibu Suryani. Ada, Bu. Cuma jaringanku ya. tidak bagus, Bu. Tidak Ya, muncul oke. Yang penting kameranya. ada di balik layar ya, Bu ya. Ibu Eka. Iya, Bu. Hadir. Ya, Ibu Eka ada. Ibu Rahmayeni ada. Ada, Bu, ada. Oh ya, sip. Kira kok tidak ada. Pak Sutarman. Siap, Pak. Bu. Oh iya, Bapak-bapak sendiri Iya. loh, Pak. Jumlahnya ada berapa, Bu, kelompok 2? 7, 6. 7? 6. 6? 6. Ibu Ambar ada sementara visitasi. Oh ya. Ya. Nggak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu, terkait tugas tadi? Nah, ini Kita tidak menyimak tadi, Bu. Jangan tidak Nggak bagus. apa-apa, nanti menyimak sama temennya. Silahkan berdiskusi secara singkat saja ya. Nah, dipetakan secara singkat saja, nanti tinggal dipresentasikan salah satu dari peserta, gitu aja. Terima kasih, selamat Maaf, berdiskusi. Oh ya? Iya, sama-sama, Bu. Ada yang bertanya? Ada tadi pertanyaan dari Ibu Eka. Bagaimana? Ya. Beliau bertanya, ini
untuk soalnya kan Ya. ada masalah di keluarga. Ya, Tadi pengertiannya Ibu Eka, apakah masalah keluarga itu maksudnya dicarikan solusinya di sekolah? masalah keluarga itu akan berpengaruh terhadap siswa di sekolah, sehingga sekolah mencarikan solusi begitu. Oh, iya, iya. Ya, bisa dipahami ya, Bu ya. Nah, terima Berarti kasih. mencari solusinya ini itu secara gimana ya? Ya, solusinya jadi Arahnya misalnya begini. Maksudnya saat masalah memiliki masalah, tetapi Arahnya masalah itu begini. berawal dari Tapi keluarga, bukan masalah yang dia dapat di sekolah. Jadi masalah itu udah dia bawa dari keluarga Arahnya kan begini. sampai di sekolah. Nah, Teman-teman, madrasah bagaimana teman-teman, membuat arahnya solusi begini. berkaitan itu? Gitu ya, Bu ya. Arahnya begini. Ya, selamat Begini arahnya, berdiskusi, teman-teman. Bapak Makasih, Ibu. Bu. Ya, sama-sama. Ye. Saya pindah ke kelompok 3. Pak Tarman lanjut. Arahnya begini. Ini segala sesuatunya dari 3 masalah yang dihadapi siswa ini dampaknya akan lari ke sekolah. Jadi kita sebagai guru Memasuki Bu Ani. Assalamualaikum Bapak Halo, Ibu. Assalamualaikum Ibu Nina. Kelompok 3. Kelompok 3 ada Bapak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Subhan nih ganteng sendiri, dia nggak ada temennya, Bu. Lalu ada Ibu Nur Hidayah. Iya, Bu. Nah, Ganteng ya. sendiri dia. Kenapa nggak cari temen sih, Pak? Temennya itu diajak-ajak gitu loh, Pak. Lalu ini ada Ibu siapa ini? Bentar, tertutup. Ibu Suhartati. Apakah kelompok 3 hanya 3 orang? Suhartati. Kelompok 3 9, Bu. 6 orang, 9 Bu. Kabupaten Tadi. Banggai, Bu. Kabupaten Banggai Berapa? 9. 9. 9 Kabupaten Banggai. Iya. Iya, Balaan ada tapi tidak pernah masuk. Tapi Ya. yang selalu Kemarin- aktif cuma Iya. 5, kurang dari 5, Bu. Walah gitu toh. Bu Suherma ada dari Balut, Banggai Laut, Ya, Ibu ada ada Ibu juga Suherma, cuman Ibu mati lampu Awaludin tadi. itu, Gimana, Pak? Ibu Awaludin juga itu biasa dia. Ibu Ibu Awaludin Awaludin biasa masuk aktif sini? juga. Tapi kok enggak Sebentar, itu masih Iya, di iya. room. Nggak ada orangnya, saya panggil-panggil itu. Bapak Ibu berkaitan dengan permasalahan itu tadi, identifikasi masalah tidak ada masalah ya? Bisa menyelesaikan ya? Nggak ada Iya, iya. ya, silakan berdiskusi secara singkat Bu, saja karena mau tanya dulu tadi masalah tetangga ini berarti yang berkaitan dengan siswa gitu ya, yang dihadapi siswa dengan tetangga begitu. bisa jadi siswa, bisa jadi madrasah. Atau kita yang pribadi Atau madrasah. bisa jadi kita Kalau yang kita tetangga. pribadi kayaknya jarang ya itu terjadi. Biasanya madrasah berkaitan dengan tetangga. Jadi aktivitas madrasah Oke. yang mengganggu tetangga, misalnya seperti itu. Bisa jadi kan seperti itu, Pak, Bu? Tetangga dalam artian sini bisa kita sebut dari jenjang sekolah lain, Bukan. bisa SD atau SMP. Oh, bisa. Yang penting ada di sekitar lingkungan sekolah. Oh, berarti tetangga di Tetangga sini dengan berarti madrasah. Tetangga madrasah, betul. Ya, iya, maksudnya di sekitar sekolah saya kan ada SD, ada Iya, SMP, sama kan? dengan ya saya. bisa Berbatasan langsung. berkaitan. Jadi kalau Ya, kita jadi bisa masuk SD SMP. bisa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Oke. segera Oh, ya, diselesaikan terima kasih, ya. Iya, makasih Ya, Ibu. saya ke kelompok 4. Kayaknya kelompok 4 tuh nggak ada orangnya loh. Ini memang Memang sejak tidak ada, Bu. Duh, kelompok 4 ini. kelompoknya Tidak sampai punya berapa liga. sih? 5. Kelompoknya sampai 4. Enggak, sampai 4. Sampai 4 saja 4. kelompoknya. Di break room sampai 5. Breakroom tadi saya yang Satu bikin, saya Kabupaten pakai Poso. 5. Oh, sejak kemarin Dua memang 4. Morowali. Kelompok 3 4 nggak kita. ada orangnya. Empatnya Tojo Una-Una. Sebentar. Kelompok 4 itu dari, pembagiannya Pak Rohmat berdasarkan kabupaten, Bu. Iya, Oh, berdasarkan begitu. kabupaten. Coba saya bertanya aja ya, yang kelompok 4 dari Tojo Una-Una. Ini nggak ada orangnya Tapi sama memang sekali nih. mereka tidak ada orangnya sama sekali masuk, Bu, Nah, dari iya. awal. Dari Tojo kayak Kalau- jarang masuk. Kalau kelompok 3 dari mana?
Banggai, dengan Banggai Banggai, Ketua. Bu. Gabung dengan Banggai Laut ada satu orang, Gaya Bu Suherma, satu cuman juga. mati lampu tadi. Banggai Ya. bersaudara, Bu, kalau kelompok Banggai Iya. bersaudara. Kemarin yang banyak masuk ke LMS dulu kan memang dari Banggai. Ini saya sampai data itu sampai apal namanya loh, Bu. Walaupun nggak tahu orangnya, belum Iya, kenal. iya, iya. Bentar saya hitung. Banggai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 orang berarti. Tapi lain kelas mungkin yang separuh, Bu. Bukan, yang dari Sebagian. yang di kelas ini 11 orang. Iya, Bu, Oh, 11. Kabupaten Banggai ya itu kan? 11 pelaksana Nah, AKMI. Cuman ya. yang lain kayaknya nggak pernah masuk. Nah, Kalau itu sekolah padahal pelaksana AKMI 11. mm-mm. MI. Itu Iya. nanti gimana itu? Ini Saya Bapak kurang hafal karena bukan Awaludin. prof. Ibu Awaludin ya, maaf tak tulis Bapak di sini. Ibu Awaludin. Pak Subuhan. Bapak Nurmin Ibu. ya? Ada Bapak Ya, Nurmin? Masuk nggak di ada, sini Bu, juga. dari awal, Mbak. Nah, Ibu Nur Hidayah kan ada, Ibu Suhartati ada, Ibu Yuliana juga nggak ada kan? Padahal Nggak Ibu ada dari Yuliana itu awal. hari ini divisitasi, saya ditelepon loh sama visitornya. Dia udah absen kok. Ibu Sinta nggak ada, Ibu Ida nggak ada, Bapak Subhan ada, Ya, Ibu Handayani nggak ada, Bapak Maulian, Ibu nggak Wirmawati. ada. Nanti saya laporkan Nggak apa ada. adanya ini. Kalau yang kelompok 1 dari mana? Morowali? Kelompok 1 Poso, Ibu, Oh, Kabupaten Poso. Poso. Ya. Ya, Kelompok 2 yang Morowali ya? Perwali ya. Oh ya. Terima kasih informasinya. Selamat mengerjakan. Nanti Ya. saya tunggu kembali ke room D376 jika sudah selesai. Ya. Oke, Bu. Berapa lama, Bu, waktunya? Jangan lama-lama, secepatnya. Kita secara singkat aja. Kalau Masih mau kelamaan baca cerita Pak nanti. Subhan itu. Nah ya. Udah ya Bu, sampai jumpa nanti Iya, di ya. D376. Oke, Ibu. Halo Bu Nina, Ya Pak Unang, halo. Bagaimana Pak? katanya istirahat bentar Bu untuk jam 11 mau ada penggabungan kelas yang bermasalah. Oh, berarti ini saya selesai rekod dulu. Lalu Iya, siswanya gimana? Kenapa nggak nanti aja jam 1 ya Pak? itu Jam nanggung 12. iya yang dari 163 sampai 165 maunya sekarang katanya. Oh, Karena kalau buat lagi big group harus keluar dulu. iya sebentar Pak. Ini baru enaknya gimana Pak? Barusan mintanya itu jam 11, tapi kan saya harus konfirmasi dulu ke teman-teman yang Iya betul. 374 sampai Ini hostnya 376 masih itu. jenengan ya Pak? Masih Bapak? Enggak, barusan dipindahin dulu. Saya. Gimana ini? Siswa saya suruh gimana dulu ini? Iya, yang 374 udah istirahat Bu barusan. Ya.
Ini nanti, Tinggal 375 sama 376. oh gitu, berarti ini saya Atau stop mau dulu. istirahatnya dipajuin aja gitu, Bu? Istirahatnya saya majuin aja sekarang gitu ya. Mendingan gitu aja. Heeh, ya udah, sebentar saya pindah-pindahin mereka dulu ke sini. Terima kasih ya Pak Unang informasinya. Nanti saya ke main room, Iya, saya kasih tahu juga memang sudah ya Pak ya. siap-siap. Ini mau ke 375 dulu, Bu. Ya, terima kasih Terima kasih, Bapak. Bu. Ya. Malas ke Eh, bukan malas Bapak ke Ibu, mohon maaf sebentar, saya mengganggu sebentar. Silakan. untuk sekolah. Itu nanti di madrasah. Oh iya di tingkat keluarga. Ketik minggu sebelum di Bapak Ibu, sebentar. Silahkan kembali ke kelas dulu karena ada penggabungan kelas sebentar. Saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Oh iya siap Ya, Bu. Ya, kembali ke Siap kelas Bu. dulu aja. Terima Terima kasih. kasih. Saya memberitahu Bu, kelompok ya. lain juga. Ayo kembali ke kelas. Tadi itu bukan link anunya kamu orang. Link tapi itu apa dari yang bisa minta tua. Maaf mengganggu Bapak Ibu sebentar. Halo? Iya, halo. Ya, ini saya barusan dihubungi sama panitia. Akan ada penggabungan kelas lain, jadi tolong Bapak Ibu masuk ke kelas D376 dulu ya, kembali dulu ke kelas sebentar. Oh, Ya, terima kasih. iya. Hmm. 376 mau lihat. Ini jangan bersuara saya. Ibu Nina. Oke, tetangga. Ini Bu, saya mau mengganggu Apa sebentar. ini yang harus dilakukan tetangga? dalam melakukan dalam Halo Bapak Ibu. kehidupan Halo. Waalaikumsalam, Bu. Minta tolong Ya. sebentar, ini saya baru aja dihubungin panitia, kita mau ada penggabungan kelas, jadi Bapak Ibu tolong masuk ke kelas D376 lagi dulu ya, nanti kita lanjutkan Oke, diskusinya. Ibu. Terima kasih, saya tunggu. Baik. Ya. Ayo pulang. Iya, saya juga pengennya pulang loh, Pak. Pulang ke kelas kembali. Nomor 34 nggak ada. Yes. Aneh, Yati. So, kemana Bu Suryani itu? Udah bagus jaringanku, Bu. Tidak mau muncul. Tidak mau kameranya terbuka. Oh, Bagus jaringan di Morowali lagi ini siang. Morowali itu juga pakai wifi Pak Sutarman. Udah pakai Indohome. Pindah di pose saja Bu, Bapak. Pindah di pose saja Bu, Bapak. Bagus jaringannya. Betul. Rencana kalau ada yang ajak. Saya sudah pakai wifi, Bu Nina suaranya di unmute dulu, Bu Nina. Betul ya. Terima kasih. Begini Bapak Ibu, ternyata Zoom AKMI ini ada 2 link yang error sehingga kelas kita akan digabung dengan kelas lain. Saat kelas kita akan digabung, otomatis kelas ini akan hilang. Maka dari itu, ini kan kita sudah berjalan 1 jam, ya kan? Begini Iya. saja gimana? Kita habis ini istirahat dulu 1 jam,
Setelah itu kita lanjutkannya nanti sekalian ke belakang. Bapak Ibu bisa menyetujui begitu? Iya, Ibu. Dan karena ini kita untuk waktu Indonesia Tengah sudah waktu zuhur, Ibu. Ya, berarti setuju ya. Ini saya cut untuk istirahat Iya. dulu. Oke, Iya, iya. sebentar saya tulis di sini berarti Ibu ini Bapak Ibu jam 11 sampai nanti jam 12 WIB istirahat. Iya, Berarti masuk lagi nanti pukul 12. 12 Ya. iya. 12.00. Gitu ya, nanti kita lanjutkan Berarti lagi jam diskusinya. 1 di sini, Iya, Bu. sayang. Bagaimana? Baik. Baik, Ya. Bu. Ya, begitu. Terima Iya, kasih. iya. Istirahat, Bu. Ya, Kita masuk kelas silah- lagi. Apa, Pak? Apa, Pak Subhan? Ini istirahat, nggak pindah ke kelas lagi. Iya, Istirahat ini berarti. istirahat aja. Silahkan keluar karena kelasnya mau dirombak lagi. Saya juga akhirnya keluar nanti. Terima Oke. kasih. Sampai Dadah. jumpa nanti pukul 12. Teman-teman Iya. dikabar-kabar ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.